Halo, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Illogic Effect. Di sini saya akan memberi sebuah strategi simpel namun profitable. Oke, yang pertama saya akan disclaimer dulu. Saya bukan financial advisor. Nah, oke. Di sini strategi yang saya bawa yaitu strategi 1:1 RR system. Nah, strateginya yaitu ada 4 poin penting, yaitu pertama market structure, yang kedua unmitigated swing point, yang ketiga liquidity sweep, yang keempat CSS sweep. CSS itu singkatan dari candlestick structure. Oke. Nah, strategi ini terinspirasi dari salah satu YouTuber atau influencer dari Amerika Serikat, yaitu yang bernama Dave. Nah, dia memiliki YouTube berupa Dave Teaches Effect. Nah, kalian bisa lihat YouTube-nya sendiri. Nah, di sini saya akan memberi sebuah strategi sederhana yang menggunakan satu time frame saja. Nah, di sini saya menggunakan 1 menit time frame dan target 1:1. Oke. Nah, kita cari bebas yang mana aja. Ini dulu mungkin. Nah, kita lihat market structure. Nah, di sini kita memiliki market structure break, kemudian market structure shift, kemudian market structure break lagi. Nah, kita tandain di sini. Market structure break. Nah, ini juga sebenarnya market structure break, namun kita tidak bisa mencari liquidity sweep di sini, makanya saya biarkan saja. Kemudian di sini juga ada market structure shift. Nah, namun di sini kita tidak mendapatkan suatu liquidity sweep. Nah, kemudian kita tandain swing point-nya, yaitu dari titik tertinggi dari market structure break tadi hingga titik di mana terjadinya market break. Oke, di sini. Nah, setelah terjadi hal tersebut, kita tandain. Nah, kita bergerak ke poin ketiga, yaitu liquidity sweep. Nah, kita cari dulu liquidity sweep. Di sini tidak terjadi liquidity sweep. Nah, kita lihat liquidity sweep. Nah, oke, kita move on. Di sini kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan di poin ketiga, yaitu liquidity sweep. Oke. Nah, kita move on. Kita cari lagi opportunity lainnya. Kemudian kita cari ini adalah market structure break. Nah, oke, market structure break terjadi. Kemudian swing point. Swing point yaitu di sini 50%. Nah, kita lihat apakah terjadi sweep. Oh, sayangnya tidak terjadi sweep ya. Oke, karena tidak terjadi sweep, kita move on lagi. Nah, kita cari di sini ada market structure break. Nah, setelah market structure break, kita tandain unmitigated zone-nya, unmitigated swing point-nya. Nah, setelah kita menandain unmitigated swing point, kita cari liquidity sweep. Nah, di sini ada liquidity sweep. Nah, kita lanjut ke poin 4,
CSS flip. Nah, sayang di sini tidak terjadi CSS flip. Oke. Nah, jika sudah begini kita move on lagi. Kita mempunyai market structure shift. Oke, market structure shift. Nah, kita cek. Di sini kita tidak memiliki liquidity sweep di area 50%. Oke guys, kita bisa lihat kita tidak memiliki area liquidity sweep di area 50%, maka kita skip lagi. Nah, kemudian kita cari, ini ada market structure break. Di sini kita belajar dengan detail, tidak seperti mentor-mentor lainnya yang langsung ke intinya. Nah, kemudian di sini 50% unmitigated swing point. Nah, di sini 50%, oke. Break 50%. Ada sweep, namun tidak ada CSS flip. Oh, ini ada market structure shift. Nah, di sini poin 4 tidak terpenuhi. Kita skip lagi. Ini ada market structure shift. Nah, di sini ada unmitigated zone. Nah, kita biarkan zona ini terbuka karena 50%-nya belum diambil. Oke. Nah, lanjut. Ini ada market structure break. Kemudian ini juga tidak diambil, kita biarkan terbuka. Kita tandain 50%-nya biarkan terbuka. Nah, kita lihat kan, bisa dilihat ketika market menyentuh 50%, dia bereaksi. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Kita pakai metode strategi sederhananya. Itu strategi lain. Oke. Ini market structure break. Kita dapat market structure break. Kemudian kita cari unmitigated swing point. Nah, di sini ada unmitigated swing point yang kemudian dimitigasi. Oke. Kemudian ada, kita cari nomor 3 yaitu liquidity sweep. Liquidity sweep kita cari dari sini. Ini bukan, dan ini dia. Oke. Sorry jika banyak iklan karena saya pakai HP. Biasanya saya pakai laptop atau PC saya. Oke. Nah, kita poin ketiga dapat. Nah, poin ketiga dapat, kita cari ke poin keempat. Nah, di sini kelihatannya ada CSS flip. CSS flip. Nah, di sini saya akan mengajari kalian CSS flip. Market CSS flipnya dimulai dari sini. Ini seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Naik. Ini dan ini. Nah, ketika harga menyentuh 50% dan membuat CSS flip atau poin 4, kita tandai 50%-nya. Ini dan ini. Oke guys. Nah, agar terlihat lebih enak dilihat, ini kita hapus.
Kemudian ini seperti ini. Kita entry di 50%. SL di sini di atasnya sedikit. Cari 1:1. Karena kenapa SL-nya kita agak taruh di atas sedikit? Karena untuk mengcover spread. Nah, tapi jika kalian tradingnya future, kalian tidak perlu cover spreadnya. Karena tidak ada spread di future, adanya commission atau swap. Kalau kalian tradingnya hold overnight atau sampai ganti hari gitu. Nah, 1:1. Di sini kita juga bisa dapat 1:2. Nah, saya rekomendasikan 1:1 jika kalian masih awal dalam menggunakan strategi ini. Nah, seperti inilah CSS flipnya tadi. Sebentar, kok gak bisa digeser? Nah, kalian bisa lihat di sini kita bisa juga menandai ini sebagai swing point. Tapi di sini kalian harus hati-hati karena ini adalah zona di bawah 1 menit atau bisa jadi 15 detik, 30 detik dan sebagainya. Nah, ini adalah flip ya. Oke, CSS flip. Kemudian CSS flip, kemudian entry di 50%-nya 1:1 down. Seperti itu. Nah, lihat. Kemudian kita lihat market naik menyentuh unmitigated zone kita yang ada di sini di 50%-nya. Oke. Nah, kemudian melakukan penurunan yang cukup drastis. Ini adalah strategi lain, oke. Tapi kita tidak akan belajar ini. Kita akan belajar ini nanti di lain waktu. Nah, ini 50% tap, 50% tap turun drastis. Kemudian di sini kita cari lagi market structure shift. Market structure. Nah, ini ada market structure break. Ini hapus dulu ya biar enak lihatnya. Oke. Nah, dari market structure shift kita lihat swing point seperti ini, swing point. Nah, dari swing point ini kita harus menunggu di 50%. Di 50% kita harus menunggu apa? Ya, benar, yaitu liquidity sweep. Nah, di sini sebenarnya kita memiliki entry. Oke. Memiliki suatu entry. Tapi saya tidak terlalu merekomendasikan ini sebagai entry karena ini bukanlah sweep yang ideal. Karena marketnya karena wick dari candle ini sangat kecil atau tipis. Nah, saya carinya yang panjang seperti ini. Oke. Atau seperti ini. Ini ada, bisa saya anggap fractal high atau fractal low kalau itu dari ke bawah. Oke. Nah, liquidity yang saya anggap itu ini liquidity lagi ini kemudian ini. Nah, oke. Kemudian ada lagi ini. Nah,
dari tanda-tanda ini kita bisa pilih. Yang pertama ini bukan, kemudian yang ini juga bukan, kemudian yang ini oke, ini liquidity sweep, tapi kita harus cari dulu CSS flip. Apakah terjadi CSS flip? Kita identifikasi ke sini, ini nah ini ternyata bukan flip, kita hapus saja. Nah kemudian kita cek lagi, ini bukan flip dan ini juga bukan flip. Nah jika tidak ada CSS flip, kita bisa menggunakan struktur yang ada di sini sebagai entry konfirmasi. Namun kita harus juga tahu bagaimana CSS flipnya. Nah sebagai liquidity sweepnya ya, misal ini akan terdapat zona yang sangat besar, kita bisa menggunakan struktur yang ada di sini sebagai flipnya. Oke. Nah setelah kita lihat ini ada non structural point. Nah non structural point ini advance ya, jadi kalian bisa simak saja. Nah terjadi market subversive. Nah kita bisa lihat ini ada sweep, ini ada sweep, ini ada sweep dari ini kan, sweep dari ini kan. Nah kalau non structural point gini, kita harus berhati-hati karena sering terjadi fake CSS flip. Nah untuk menghindari fake CSS flip, biasanya saya itu menggunakan seperti ini. Sebentar, salah. Kita tandai dulu ini sebagai layaknya swing point. Gini. Oke. Cari 50%. Dapat 50% di sini. Cari liquidity sweep. Dapat. Nah, ini saya hapus karena sudah dapat 50%-nya ya. Nah, setelah dapat 50%, kita cari CSS flip-nya. Nah, kita dapat ini. Ini adalah CSS flip. Nah, setelah terjadi CSS flip seperti ini, kita entry di 50%. Namun, stop loss-nya yaitu di sini. Kenapa kok nggak di sini? Karena ini adalah non structural point. Oke guys. Atau dalam kata lain internal market structure. Oke, seperti itu. Nah, start SL di sini, target 1/1. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini kita lihat bisa hampir kena SL kita. Nah, jika kalian tidak suka atau SL-nya terlalu lebar untuk kategori 1 menit, kalian bisa refine itu cari sweep lagi. Nah tapi ini biasanya kita ketinggalan kereta kalau seperti ini. Nah cari sweep lagi seperti ini, cari CSS flip. Nah CSS flipnya terjadi di sini guys. CSS flipnya seperti ini. Gini. CSS flipnya seperti ini. Ya kan ini. Oh ya, ngebreak tipis. Bisa dilihat ngebreak tipis guys. Oke. Ini ngebreak tipis seperti ini. Nah, kita entry 50%. SL di sini kasih jarak dikit atau
mendapatkan target 1/1. Nah, namun untuk jeleknya untuk yang kedua ini biasanya kita tertinggal kereta. Langkah baiknya pakai metode yang pertama ini, karena kita tidak akan tertinggal kereta. Nah, seperti itu. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, kenapa kita tidak entry di sini? Tadi kan ini ada sweep kan. Nah, jika kalian cermati lagi dari market candlestick structure-nya, kita akan cari seperti ini. Kita punya ini naik gini, kemudian turun gini. Nah, kita break, kemudian turun seperti ini, kita break seperti ini, kemudian kita break lagi, naik, turun, naik, turun, sweep kan, naik, turun sampai sini. Nah, kita lihat apakah terjadi market CSR flip dari sini. Nah, kita lihat ini tidak terjadi CSR flip. Oke. Karena kebanyakan market itu hanya membuat wick kan, tidak sampai close body seperti itu. Nah, itulah strategi simpel dari saya. Kalian bisa backtest lagi atau tanya-tanya kepada saya bagaimana proses dalam mencari entry point dengan satu time frame saja. Nah, di sini kita analisa traktor di 1 menit dan entry juga di 1 menit. Sekian dari Illogic FX atau saya. See you next time. Jangan lupa backtest untuk profitable-nya. Oke, terima kasih.